Halo, what's up guys? Konnichiwa. Welcome back to YouTube channel LPK Koop Indonesia. Kali ini bersama saya Hisham selaku host di sini. Kali ini saya sedang berada di LPK Koop Indonesia di Pusdiklat Jatinangor bersama dengan, boleh perkenalkan diri, Sensei? Hai, konnichiwa. Pupung Sensei desu. Yoroshiku onegaishimasu. Mohon kerjasamanya. Ya, bersama dengan Sensei Pupung dari LPK Koop Indonesia di Jatinangor. Oke, Sensei, kita mau ngobrol nih. Aku mau ngobrol mengenai beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan di luar sana mengenai LPK, mengenai SO, mengenai Koop Indonesia juga, ya kan? Oke, Sensei, apa sih Sensei LPK Koop Indonesia itu, Sensei? Oke. Kalau di sini sudah pada tahu program magang Jepang, LPK Koop Indonesia itu salah satu SO di Indonesia yang sudah punya izin untuk mengirimkan peserta magang ke Jepang. Oke. Terus bedanya dengan LPK dan SO lain tuh apa, Sensei? Kalau LPK itu mungkin belum tentu SO, sedangkan kalau LPK Koop Indonesia sendiri karena sudah punya izin bisa disebut SO, Standing Organization, jadi bisa mengirimkan peserta magang ke Jepang. Kemudian mungkin bedanya lagi di bidang kerja ya, kita ada yang paling istimewa itu ada program ground handling, di mana di tempat lain tuh masih belum ada. Oh, itu berarti salah satu keunggulan dari LPK Koop Indonesia. Tar dulu nih, sebentar. Udah pada tahu belum nih kepanjangan dari LPK? Sensei boleh. LPK itu apa sih? Takutnya pada belum tahu kan? LPK apa, Sensei? LPK itu Lembaga Pelatihan Kerja. Ya, Lembaga Pelatihan Kerja ya teman-teman ya. Semoga nggak ada yang bingung lagi sih LPK itu apa. Oh, oke. Sensei, gimana tuh alurasinya di LPK Koop Indonesia? Gimana peserta yang mau ikut magang akhirnya bisa sampai ke Jepang itu alurasinya gimana, Sensei? Kalau ingin ikut program magang ke Jepang melalui LPK Koop Indonesia itu karena Koop itu berbeda dengan LPK yang lain gitu ya. Jadi kita tidak mempersiapkan peserta itu dari awal. Jadi kalau memang ada yang berminat untuk mendaftar di LPK Koop, biasanya kita akan mengarahkan mereka untuk daftar ke LPK Mitra dari Koop sendiri. Jadi LPK Mitra itu LPK di daerah yang sudah bekerja sama dengan LPK Koop Indonesia untuk bisa menyediakan kandidat untuk nanti mengikuti wawancara dengan user di Jepang. Jadi sebelum mereka daftar ke Koop, daftarnya ke LPK Mitra LPK dulu. Mitra dulu atau LPK daerah. Jadi singkatnya guys, kalian yang mau join ke LPK Koop Indonesia biasanya akan ditempatkan di LPK daerah, mitra dari LPK Koop Indonesia, di dekat dengan domisili kalian. Dan itu berapa bulan, Sensei, di LPK daerah? Kurang lebih mungkin 1 bulan juga itu sudah bisa mengikuti praseleksi dulu ya, karena di LPK Koop itu ada praseleksi. Jadi tidak bisa langsung ikut wawancara dengan user. Jadi kita akan milih kandidat terbaik dari hasil praseleksi. Setelah itu mereka baru bisa mengikuti wawancara dengan user. Oke, gitu. Jadi ada praseleksi dulu di LPK daerah dan baru ada wawancara user dan ditempatkan di LPK pusat di sini Jatinangor, betul begitu? Praseleksi itu di sini di Koop atau bisa saja di LPK daerah. Oh, jadi sama aja ya? Tergantung dari kandidatnya ada berapa orang. Kalau misalkan sedikit-sedikit biasanya dikumpulkan di Jatinangor untuk wilayah Jawa Barat gitu ya. Kalau misalkan di Jawa Timur nanti ada di satu wilayah untuk bisa ikut praseleksi. Mitra-mitra yang terhubung dengan LPK Koop Indonesia itu di mana aja ya, Sensei? Di Pulau Jawa. Di Pulau sama Jawa. Lampung. Jawa dan Lampung, guys. Kalau sekarang saya lagi di Jawa Barat, tepatnya di Jatinangor, Bandung. Kalau di Jawa Tengah ada, Sensei? Ada Jawa Tengah juga. Tepatnya di kota?
Jawa Tengah itu saya tempatnya lupa. Ponorogo. Ponorogo itu Jawa Timur. Oh ya, Jawa Timur. Oke. Ya, Cilacap Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kemudian ada lagi Indramayu maksudnya Jawa Barat ya. Oh iya, Jawa Barat. Oke. Ya, jadi mungkin lebih banyak di Jawa Barat sama di Jawa Timur ya. Sama Jawa Timur. Ada Jawa Tengah Malang ada, tapi juga ya katanya ya. Gimana? Di Malang betul? Ya di Malang juga ada juga tuh. Oke guys. Bagi kalian yang tinggalnya di dekat LPK yang tadi disebutkan, jadi jangan khawatir, bisa ke kota-kota yang tadi disebutkan untuk ikut program bersama LPK Koop Indonesia. Betul gitu Sensei? Tuh. Oke. Sensei mau tanya lagi. Kalau di sini tuh LPK Koop Indonesia, pusdiklatnya dan di daerah-daerahnya juga sama. Kayak program dan metodenya yang diajarkan itu apa aja Sensei? Dari awal basic nih ya, awal nggak bisa apa-apa gitu kan, nggak tahu pengalaman apapun tentangnya kerja di Jepang hingga akhirnya udah siap nih untuk bisa berangkat ke Jepang tuh, program dan metode apa aja yang diajarkan Sensei? Biasanya kan kalau sudah daftar di LPK daerah itu kan mereka akan diajari dasarnya dulu ya, mungkin dari perkenalan hiragana katakana. Itu juga biasanya jadi salah satu materi yang diujikan pada saat ikut praseleksi. Jadi mereka sudah harus bisa menulis dan membaca hiragana katakana. Kemudian setelah itu mungkin setelah mereka lulus wawancara dengan user itu mereka akan diundang di Pusdikat LPK Koop Indonesia di Jatinangor untuk pendidikan selama 3 bulan. Paling nanti sebelum masuk pendidikan itu kita akan mewajibkan peserta untuk di LPK daerah belajar dulu dari bab 1 sampai bab 10 syaratnya. Jadi nanti ketika masuk di LPK Koop Indonesia itu mereka mulai belajar dari bab 11 sampai mungkin nanti bab 33 selama 90 hari atau 3 bulan. Yang memuat mengenai bab-bab itu apa aja, Sensei? Banyak. Jadi mungkin kalau bab awal-awal itu masih mungkin pengenalan dari kata benda, kemudian kata kerja, kata sifat, baru nanti ada perubahan dari kalimat itu menjadi bentuk lampau atau bentuk negatif, kemudian dari perubahan kata kerja, kata sifat, itu kan kalau bahasa Jepang kan ada ya perubahan-perubahan seperti itu. Jadi mungkin itu dikuasain dulu sama belajar tentang grup ya. Kata kerja itu kan ada dibagi beberapa grup kayak gitu. Tapi mungkin karena memang di kelas itu kan pasti pakai buku ya, mungkin belajarnya textbook gitu. Tapi kalau di Koop Indonesia sendiri untuk memaksimalkan belajar di kelas itu di lapangan biasanya kita akan ada kaiwarenshu atau latihan percakapan. Ya, jadi untuk melatih peserta untuk bisa lancar berbahasa Jepang itu, jadi di antara peserta diberikan tema untuk membicarakan salah satu tema, misalkan tema tentang musim gitu, nanti mereka akan belajar bicara dengan menggunakan bahasa Jepang membicarakan tentang musim seperti itu. Itu. Atau misalkan kalau pagi itu juga ada asarenshu, latihan pagi, melatih mereka untuk bisa aisatsu, salam gitu ya. Jadi di sana nanti mereka sudah terbiasa. Jadi benar-benar diajarin banget dari nol, mulai dari hurufnya, lalu kosakatanya hingga pengaplikasiannya dalam bentuk kalimat. Ada juga kosakata yang khusus, misalkan dari perusahaan memberikan kosakata untuk perusahaan itu dihafalkan. Itu biasanya kita berikan ke siswa sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga ada pelatihan fisik, mental, dan disiplin, di mana kan anak-anak mungkin peserta nanti kan banyak yang pekerjaannya membutuhkan kekuatan fisik gitu ya. Jadi di sini itu juga ada olahraga setiap pagi sama sore sehari 2 kali. Jadi mereka fisiknya terlatih, secara mental dan disiplinnya juga harus terlatih. Juga saya dengar juga di sini tuh diajarin mengenai kultur dan kebiasaan kehidupan di Jepang ya, betul ya? Betul. Salah satunya mungkin yang ditekankan itu pada saat bekerja itu harus mengutamakan keselamatan. Kemudian yang kedua itu mengenai kebersihan ya. Jadi asrama Jepang itu setiap hari kita akan ada pengecekan apakah mereka benar-benar membersihkan kamar mereka rapi ya, dari tempat tidur, lemari, kemudian rak sepatu, itu semua dicek gitu ya. Supaya mereka nanti ketika pergi ke Jepang sudah terbiasa. Untuk
selalu membersihkan kamar setiap hari seperti itu. Dan juga tentunya kedisiplinan juga Ya, betul. tekankan juga di sini. Betul, karena Jepang juga kan disiplin waktunya tinggi jadi untuk masuk atau memulai kegiatan juga kita biasakan 10 menit sebelum mulai kegiatan itu sudah harus siap. Oke, Sensei, tadi sempat dijelaskan mengenai metode yang diajarkan di LPK Kopi Indonesia. Salah satu tadi dengan Sensei bilang itu sesuai dengan sub atau bidangnya dari para peserta itu yang nanti mau kerja di bidang apa. Oke, kalau dari alumni LPK Koop ini tuh yang sudah berangkat ke Jepang bekerja itu di bidang apa aja, Sensei? Untuk alumni koop rata-rata banyak yang kembali lagi untuk lanjut program. Ada juga yang kembali ke Indonesia itu memang benar-benar menerapkan apa yang dipelajari di Jepang. Untuk saat ini yang benar-benar menerapkan itu ada di pertanian sama peternakan. Ketika sudah selesai mereka kembali mereka melakukan pekerjaan di bidang yang sama yang mereka pelajari di Jepang. Oke, selain itu ada bidang lainnya, Sensei? Masih banyak yang lanjut sih. Banyak yang lanjut ya? Kalau program magang Jepang itu kan pertama kontrak 3 tahun ya. Setelah 3 tahun selesai mereka bisa kalau misalkan perusahaan menyetujui, mereka bisa tambah 2 tahun. Jadi maksimal 5 tahun. Tapi kalau misalkan mereka tidak balik lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan mereka mau ikut sekarang kan ada program Tokutegino atau SSW gitu ya. Kalau misalkan mereka mau ikut program itu juga masih bisa lanjut. Maksimal juga 5 tahun. Oke. Bisa 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 5 tahun. Ya. Untuk bidangnya juga beragam ya, Sensei ya. Banyak, dari konstruksi, terus pengolahan makanan, perikanan, peternakan, pertanian, pengepakan kardus, dan yang istimewa tadi ada ground handling sama ada perawat juga ada. Oke, untuk penyebarannya, Sensei, di seluruh kota di Jepang? Seluruh kota di Jepang. Dari Hokkaido sampai Kagoshima ada. Hokkaido sampai Kagoshima. Oke. Sensei, untuk sampai saat ini ada berapa total peserta yang magang di LPK Koop? Kalau yang sedang belajar sekarang itu hampir 200 orang lebih. Kalau untuk pengiriman sendiri selama Koop Indonesia kan sudah 10 tahun ya berdiri, itu mungkin sudah lebih dari 2.000 orang sudah dikirim. 2.000 orang yang udah dikirim ke Jepang, guys. Tapi mungkin belum update lagi ya, mungkin belum udah tambah. Update lagi mungkin ya. Karena kan akhir-akhir ini juga sudah banyak yang berangkat juga. Itu adalah yang harus digarisbawahi nanti jadi thumbnail ya. Koop Indonesia keren. Oke, Sensei. Ini yang terakhir nih. Banyak banget nih worry dari teman-teman di luar sana yang mau ikut kegiatan pemagangan di LPK dan SO. Itu tentang apakah saya bener nih kerja di Jepang gitu. Apakah bener gak sih, takutnya udah membuang waktu, membuang biaya dan lain sebagainya gitu. Kalau di LPK Koop Indonesia ini ada gak, Sensei, jaminan semua peserta akan berangkat? Jaminan ya, karena LPK Koop Indonesia sendiri kan sudah berdiri selama 10 tahun ya, dan sudah memberangkatkan lebih dari 2.000 peserta. Jadi teman-teman yang mau berangkat ke Jepang melalui LPK Koop Indonesia nggak usah khawatir ya, karena kita di sini memang bisa langsung percaya gitu ya, karena semua siswa yang ikut di LPK Koop Indonesia itu semuanya berangkat. Kalaupun tidak, misalkan ada kendala gitu ya, kita akan bertanggung jawab dalam artian mencarikan perusahaan baru sampai mereka bisa berangkat gitu. Jadi banyak juga yang masuk ke LPK Koop Indonesia itu dulunya karena tertipu dari SO atau LPK yang lama gitu ya. Jadi kayak sudah habis uang sekian, sudah menunggu berapa tahun, ternyata nggak berangkat, ternyata rezekinya di sini akhirnya bisa berangkat seperti itu. Jadi jangan khawatir, langsung bisa percaya sama LPK Koop Indonesia. Jangan khawatir semuanya, LPK Koop Indonesia terjamin sudah memberangkatkan 2.000 orang ke Jepang. Oke. Sensei, mungkin ada cukup pertanyaan dari saya. Itu pertanyaan minta dari teman-teman di luar sana. Mungkin ada kesan-pesan yang mau disampaikan atau pesan untuk para anak yang mau ikut pemagangan di LPK Koop Indonesia
Bisa disampaikan Sensei? Mungkin bukan hanya khusus yang mau ikut ke LPK Coop Indonesia ya, bagi kalian semua yang misalkan berminat untuk ikut program magang Jepang itu sebaiknya benar-benar kuat secara mental gitu, karena di Jepang itu nggak gampang gitu ya. Jadi secara mental kalian benar-benar siap untuk pergi ke Jepang dan mencari tahu benar-benar tentang program magang itu apa, bukan hanya sekedar melihat temannya ke Jepang kok enak dapat uang banyak gitu ya, tapi kalian benar-benar harus tahu program ini itu apa, nanti yang kalian kerjakan di sana itu apa. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kalian benar-benar punya informasi terkait program magang tersebut, sehingga nanti dalam prosesnya ketika Minasang sudah mengeluarkan biaya, waktu dia kalian tidak akan berhenti di tengah jalan gitu, karena sudah tahu memang tidak gampang prosesnya itu. Jadi konsisten, mentalnya siap, sehingga nanti sampai di akhir gitu ya benar-benar berangkat ke Jepang dengan segala kendala mungkin yang akan dihadapi, karena ya nggak akan selamanya mulus gitu ya. Apalagi setelah penempatan di Jepang gitu. Jadi benar-benar harus siap, dari keluarga juga benar-benar harus ada izin secara fisik, secara jasmani juga, fisik dan juga rohaninya itu juga harus benar-benar sehat. Jadi keselamatan kan nomor satu. Berangkat ke Jepang sehat, pulang harus sehat. Betul banget. Oke, teman-teman, cukup ya durasi kita juga. Oke, itu ya teman-teman yang berminat untuk ikut pemagangan ke Jepang, khususnya yang digarisbawahi adalah persiapkan mental. Ya, persiapkan mental dan kesehatan. Betul gitu ya, Sensei ya. Mungkin terakhir biaya. Oke, boleh. Ya maksudnya mungkin kalau untuk biaya kan banyak ya, mungkin yang kendalanya di biaya ketika mengikuti program magang itu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dari segi biaya gitu. Jadi kalau bisa benar-benar biayanya dari diri sendiri gitu, atau dari keluarga sudah siap gitu, biar tidak banyak meninggalkan tanggungan ketika berangkat ke Jepang. Tapi kalau memang misalkan nggak ada ya mau gimana lagi, yang jelas ketika Minasang berangkat misalkan tidak biaya sendiri tapi dibantu, benar-benar harus konsisten menyelesaikan program dan menyelesaikan tanggungan gitu, karena itu juga penting. Oke, cukup ya yang disampaikan Sensei udah jelas banget. Oke, bagi teman-teman yang mau yang berminat bisa langsung menghubungi atau cek kepoin dari website LPK Coop Indonesia ya, ada di Google. Dan sampai ya di sini nanti di bio ya. Oke, sampai jumpa, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa.